Nah ketika Selfie ini lagi asik-asik mengobrol gitu ya dengan wanita tersebut ya. Jadi wanita ini memegang rambutnya, menjambak rambutnya sendiri kayak gini. Sudah rambutnya ini dijambak, jadi wanita ini mencopotin kepalanya gitu. Rambutnya ini ditarik dan kepalanya ini dipegang oleh tangannya kayak gini aja. Sambil tertawa, wanita ini tertawa kepada Selfie dengan kepala yang dipegang oleh tangannya sendiri kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi kembali pada video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah horor ya. Yang dimana kisah ini saya mendapatkan ceritanya dari si Kang Ardi ya. Jadi Kang Ardi ini tinggal di kota Purwakarta Lucky Lovers ya. Yang dimana ketika itu Kang Ardi ini main ke rumah neneknya ya, yang berada di daerah Sumedang ya. Sumedang yang terkenal dengan tahunya ya. Ya ketika Kang Ardi main ke rumah neneknya itu, Kang Ardi itu nginep kurang lebih selama 3 hari. Ketika itu lagi liburan kuliah, ketika itu Kang Ardi ini menyempatkan diri ke rumah neneknya. Ya berencana sih untuk liburan refreshing lah ya dengan teman-teman kuliahnya. Ketika itu dibawa 5 orang kurang lebih ya. Nah di sanalah Kang Ardi ini mengalami cerita-cerita kejadian mistis atau horor di rumah neneknya tersebut. Yang dimana rumah neneknya tersebut adalah rumah bekas peninggalan buyutnya si Kang Ardi kayak gitu. Nama orang atau tokoh dalam cerita ini sudah saya samarkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang dimana seperti biasa sebelum lanjut ke ceritanya, mungkin terlebih dahulu ya bagi penonton yang sedang nonton video ini atau bagi Lucky Lovers semua yang belum subscribe di channel YouTube Lucky Revolver ini, subscribe dulu lah ya supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Ya, mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Kejadian yang dialami oleh Kang Ardi ini kurang lebih pada tahun 2015-an ya. Yang dimana ketika itu Kang Ardi ini kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung. Ketika itu lagi liburan kuliah, lagi liburan semesteran. Kang Ardi ini bersama 4 orang temannya, anggaplah Selfie, Riko, Mayang, dan Dedi lah ya. Jadi cowoknya ini 3 orang, ceweknya 2 orang. Yang dimana ketika itu berencana lah untuk mengunjungi rumah neneknya si Kang Ardi yang ada di sebuah desa yang ada di kota Sumedang ketika itu. Jadi konon katanya di desa tempat tinggal rumah neneknya si Kang Ardi ini, jadi tempatnya itu masih desa murni ya, desa asri ya, banyak istilahnya sungai-sungai masih bening kayak gitu, udaranya masih segar, dekat dengan pegunungan-pegunungan juga. Yang dimana ketika itu penuturan Kang Ardi ini kepada saya, konon rumah neneknya ini bekas peninggalan buyutnya. Yang dimana ketika itu buyutnya Kang Ardi ini sempat mengalami masa penjajahan Jepang atau Belanda kayak gitu. Dan yang aneh dalam bentuk rumahnya si neneknya si Kang Ardi ini, neneknya siapa? Anggaplah neneknya namanya Asih lah ya. Anggap neneknya namanya Asih. Jadi di rumahnya itu terdapat ruang bawah tanah ketika itu. Terdapat ruang bawah tanah. Yang dimana ketika itu Kang Ardi ini berencana menginap 3 hari lah ya. 3 hari di rumah neneknya itu, ya mau mancing-mancing, mau berenang di sungai yang airnya bening. Biasalah ya orang kota ke desa, apa sih yang dicari ya, kalau nggak ke asrian desa tersebut kayak gitu.
Singkat cerita berangkatlah ya si Kang Ardi ini bersama 4 orang temannya, Selfie, Riko, Mayang, dan Dedi ini ke rumah nenek Asih, neneknya si Kang Ardi. Ya mereka pun di perjalanan cerita-cerita, Kang Ardi pun cerita-cerita masalah rumah neneknya itu nanti dekat pesawahan, dekat pegunungan, dekat sungai. Yang dimana di perjalanan itu mereka itu melihat-lihat sawah yang tidak pernah ada di kota-kota gitu. Melihat pemandangan-pemandangan gunung kayak gitu ya. Ya singkat cerita sampailah ya perjalanan Kang Ardi ini dengan keempat orang temannya ini ke rumahnya neneknya si Kang Ardi ini. Ya dimana ketika itu disambut hangat lah oleh neneknya si Kang Ardi ini, nenek Asih ini ya. Setelah sampai ini disambut hangat, dikasih makan, ya, ayo Ardi makan dulu ya, ajak teman-temannya makan. Makanlah bareng ketika itu ya. Di rumah neneknya itu ya. Ya teman-teman si Kang Ardi ya, Selfie, Riko, Mayang, Dedi gitu ya. Sangat antusias sekali ya, karena di rumah neneknya Kang Ardi ini masih murni pedesaan gitu, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kota kayak gitu. Ya mungkin kita gambarkan dulu ya bentuk rumah neneknya si Kang Ardi ini. Bentuk rumah neneknya Kang Ardi ini ya rumahnya kayak rumah-rumah biasa lah zaman dulu ya di pedesaan kayak gitu. Bentuknya 2 tingkat, tapi tingkat kedua ini tidak sebesar dengan lantai pertama kayak gitu. Yang dimana dengan keunikannya itu di rumah neneknya si Kang Ardi ini, nenek Asih ini, ada sebuah gudang bawah tanah, ruangan bawah tanah, yang dimana ketika itu ama neneknya si Kang Ardi, ya, kan neneknya Kang Ardi ini mempersilahkan ya, nanti dipilihin kamar-kamarnya gitu ya. Jadi si Kang Ardi ini nanti kamarnya tidur di sini, nanti yang cewek tidur di sini kayak gitu. Jadi semua tidur di lantai bawah ya. Tidur di lantai bawah ketika itu. Neneknya tidur di lantai atas neneknya itu ya. Nah setelah neneknya Kang Ardi ini memetakan tempat tidur mereka masing-masing gitu ya. Nanti yang cewek tidurnya di sini, yang cowok tidurnya di sini gitu. Ada temannya si Kang Ardi namanya Selfie ya. Si Selfie ini melihat, jadi ketika itu Selfie ini melihat di dekat dapur. Ya kurang lebih 2 langkah lagi ke dapur. Ini ada tangga turun. Ada tangga turun ya. Ketika itu Selfie ini lagi ke dapur atau lagi ke toilet atau gimana gitu ya. Nah, Selfie ini melihat ada sebuah tangga. Tangga ini menuju ke lantai bawah gitu. Seolah-olah di lantai bawah itu ada ruangan kayak gitu. Seolah-olah di lantai bawah itu ada ruangan. Nah, ketika itu Selfie ini nanya ke nenek Asih ini ya. Nek, ini ruangan apa yang di bawah? Boleh Selfie lihat gak katanya. Kita boleh masuk ke bawah. Ketika itu neneknya ini agak sedikit kaget dan menyimpan sesuatu atau gimana, kayak menyimpan rahasia dan melarang ya. Melarang Kang Ardi dan teman-temannya ini untuk melihat-lihat lantai bawah itu kayak gitu. Jangan ke sana katanya. Itu mah kotor katanya. Banyak ular katanya. Emang apa nih isinya kata Selfie ketika itu? Oh itu ruang bawah tanah katanya, ruang bawah tanah. Jadi ada ruangan di bawah tanah, tapi jarang diurus gitu, jarang dibersihin, jarang ini kotor lah, malu nenek katanya. Yang dimana ketika itu Kang Ardi juga baru mengetahui ya, Kang Ardi ini mengunjungi neneknya ini jarang lah. Yang dimana kalau Kang Ardi ini ke rumah neneknya, Kang Ardi ini belum pernah ke lantai itu. Ya. Waktu Kang Ardi kecil ini kayak gitu ya. Belum pernah ke lantai itu, dan kalau misalnya mau ke lantai itu juga dilarang sama ibunya sama bapaknya kayak gitu ya. Akhirnya sudahlah kejadian tersebut berlalu ya. Akhirnya menginaplah ketika itu mereka ini berlima ini di rumah neneknya, yang dimana ketika itu pada sore harinya ya mereka pun main-main di sungai ya. Jadi rumahnya neneknya si Kang Ardi ini ada di pinggir sungai, ada sawah, belah sananya gunung lah, masih asri gitu. Ya bermain di sungai, ada yang mancing gitu, ada yang berenang di sungai. Sungainya ini masih jernih ya, yang banyak batu-batuannya kayak gitu. Ada yang foto-foto di sawah gitu. Ada yang ngasih ide si Riko, di nanti kita ke gunung itu yuk, kita naik katanya. Ayo besok katanya kan, kayak gitu. Ya singkat cerita mereka ini semuanya ini sudah bermain-main di sungai kayak gitu, foto-foto, sudah menghabiskan waktu di pedesannya itu. Mereka pun sebelum maghrib ini pada pulang lah. Sebelum maghrib pada pulang ke rumah neneknya ini. Nah setelah adzan maghrib tiba, mereka pun makan-makan ya. Setelah sholat makan-makan bareng gitu, makan-makan bareng. Botram lah kalau di kita mah ya, botram.
makan. Nah, ketika makan kayak gitu, jadi mereka itu makannya ini di ruang ruang berkumpul keluarga. Jadi bentuknya ini depan ruang tamu, tengah ruang berkumpul keluarga, di belakangnya dapur kayak gitu. Nah, jadi si selfie yang cewek itu arahnya ini kan makan ini melingkar kayak gitu. Jadi kalau si selfie ini pandangannya ini langsung menghadap ke dapur. Yang dimana sebelum dapur di sebelah kanan ini ada tangga turun ke bawah itu. Nah, ketika selfie ini lagi makan kayak gitu, lagi makan ngeriung lah. Nah, selfie ini melihat sosok cewek, sosok wanita. Tapi ini cuman selfie yang melihat gitu ya. Sosok wanita ini kayak siluet warna putih wanita dari dapur ini turun ke lantai bawah ketika itu. Selfie ini ketika melihat wanita tersebut, ya konon katanya wanitanya ini pakai baju putih, rambutnya panjang gitu. Berjalan dari dapur turun ke lantai bawah, lantai bawah tanahnya itu kayak gitu. Selfie ini senyum karena melihat wanita tersebut senyum kepada selfie, dan selfie juga senyum gitu ke wanita itu, senyum aja, turun aja. Selfie tidak menceritakan hal tersebut ya yang dimana selfie berpikirnya itu bibinya Ardi atau saudaranya Ardi gitu yang tinggal dengan neneknya di sini kayak gitu. Turun aja. Selfie pun bertanya-tanya ketika itu. Lah katanya lantai bawah itu tidak boleh dimasukin. Kok itu ada saudara si Ardi wanita cewek, kok boleh ya masuk ke sana atau gimana? Mungkin ada kamar tempat tidur atau apa gitu. Selfie itu berpikirnya kayak gitu. Ini sudahlah kejadian tersebut berlalu lah ya. Kurang lebih pada malam abis isya lah, jam 7:30 mereka pun main-main di Sumedang, di kotanya lah ya. Tidak jauh sih ya jarak desa Sekang Adi ini ke kota Sumedang ini, kurang lebih ke perkotaan ini 1 jam lah memakai mobil gitu ya, memakai kendaraan mobil. Main-main ke sana pun mereka ya. Ya di perkotaannya mereka pun ya membeli oleh-oleh lah ya, oleh-oleh makanan khas Sumedang kayak gitu, nggak tahu apa, nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Jadi Ardi, selfie, Riko, Mayang dengan Dedi itu lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ya dimana ketika itu selfie ini selfie bercerita kepada Mayang. Yang itu kan kata neneknya si Adi, yang ruang bawah tanah itu kan kita nggak boleh masuk ke sana. Kok tadi gua ngelihat ada cewek masuk ke sana ya katanya, kata selfie ketika itu kepada Mayang. Emang siapa ceweknya, siapa? Yang nggak tahu saudara si Ardi atau bibinya atau siapa kali. Akhirnya selfie pun menanyakan hal tersebut kepada Ardi ya. Di itu kalau nenek lu itu tinggal di rumah itu sendiri apa sama saudara lu atau sama bibi lu atau siapa, tante lu gitu kan? Oh enggak, kalau nenek gua tinggal di sana sendiri. Tapi kalau siang hari suka ada pembantu yang ikut beres-beres lah ya, tapi tidak nginep pembantunya itu. Kalau sore pulang kayak gitu. Emang kenapa, Pi? Kata adik gitu. Oh enggak. Ketika itu selfie ini tidak menceritakan hal yang dilihatnya itu kayak gitu. Nah, dimana ketika itu selfie itu berpikir mungkin itu pembantu yang dimaksud oleh Ardi kayak gitu ya. Udahlah, kejadian tersebut berlalu lah ya. Akhirnya mereka pun pulang lagi ya dari kota Sumedang itu ke desanya neneknya si Kang Ardi ini. Ya kurang lebih jam 10:30 mereka pun sampai di rumahnya si Kang Ardi. Yang dimana ketika itu mereka itu langsung masuk ya ke kamar mereka masing-masing. Ardi, Riko dengan Dedi ini tinggal satu kamar gitu ya. Kalau si Selfie dengan Mayang ini tinggal satu kamar. Nah ketika itu kurang lebih jam 1 malam ya, ketika itu Selfie dengan Mayang ini lagi tertidur gitu ya di kamarnya itu ya, di kamar neneknya si Kang Adi yang disiapin oleh neneknya Kang Adi. Ketika itu Selfie dengan Mayang itu lagi tidur aja. Nah ketika itu Selfie ini terbangun. Jadi Selfie ini orangnya ini gampang terbangun, tidurnya ini gampang terbangun dengan suara-suara yang sekecil apapun dia terbangun. Konon katanya kayak gitu. Selfie ini terbangun karena apa? Karena Selfie ini mendengar ada seseorang yang membukakan pintu kamarnya gitu. Pintu kamar yang dimana ketika itu Selfie ini tidur kayak gitu. Nah ketika Selfie ini melihat ke arah kamar, jadi kalau
kalau kamar di selfie ini memakai lampu tidur, jadi tidak terlalu gelap, ya, tidak juga terang kayak gitu, remang-remang lah. Tapi kalau ruang tamu, jadi kamarnya selfie ini di pinggir ruang tamu ya, di pinggir ruang keluarga itu gitu. Kalau di luar kamarnya selfie tidur itu keadaan gelap, lampu sudah dimatikan semua. Yang dimana ketika itu selfie ini melihat pintu kamar selfie ini ada yang ngebuka dari luar, terus ada yang mendorong. Akan tetapi ketika itu pintu itu tidak terbuka seluruhnya kayak gitu. Hanya terbuka beberapa senti lah. Mungkin segini terbuka pintunya itu. Yang dimana ketika itu selfie terbangun langsung melihat ke arah pintu tersebut. Ya. Melihat ke arah pintu itu, selfie pun gimana sih ya? Kalau melihat kita baru bangun melihat ke arah yang gelap kan sangat gelap sekali ya. Tapi nanti lama-kelamaan mata kita ini akan menyesuaikan ya dengan cahaya gelap tersebut. Jadi agak terlihat lah. Yang dimana ketika itu di luar selfie ini melihat ada mata. Jadi ada kepala orang yang sedang mengintip ke dalam kamarnya kayak gitu. Jadi pintu terbuka segini. Jadi orang yang di luar ini sedang mengintip kayak gitu aja ke kamarnya, ke dalam kamarnya kayak gitu. Selfie pun ketika itu langsung sontak, langsung duduk, langsung terbangun kayak gini. Langsung meneriakkan orang tersebut, "Itu siapa? Siapa?" katanya. "Ardi, lu bukan Di," katanya. Riko. Jadi disebutin lah nama teman-temannya. Gak ada yang nyaut. Tapi kepala orang itu masih tetap ya melihat selfie dari luar ke dalam kayak gitu. Mungkin neneknya kayak gitu, neneknya Ardi. Dipanggil neneknya Ardi itu ketika itu sama selfie. Nek Asih. Nggak menyaut juga. Akhirnya ketika itu selfie pun bangun dari tidurnya, turun dari kasurnya. Mencoba melihat siapa sih yang mengintip dari luar itu gitu. Selfie pun bangun, membuka pintu. Yang mana ketika selfie bangun ini, orang yang mengintipnya itu, selfie ini samar-samar orang itu menjauh ya. Jalan agak cepat menjauh kayak gitu. Yang dimana ketika itu selfie ini bisa dapat melihat secara remang-remang, secara samar gitu ya. Jadi orang yang mengintipnya itu adalah sosok wanita yang memakai baju putih berambut panjang. Selfie pun menghampiri wanita itu ya, jaraknya kurang lebih antara 7 meteran lah ketika itu dengan selfie. Dikejar, mbak kayak gitu. Teteh. Wanita itu tetap berjalan ya ke arah dapur dan turun ke tangga bawah ketika itu selfie itu. Turun ke tangga bawah wanita itu. Tidak nengok, tidak apa. Selfie pun ketika itu penasaran. Akhirnya selfie itu mengikuti wanita itu dan turun ke tangga bawah, gudang bawah tanahnya itu gitu. Turun aja selfie itu menurut tangga ya. Yang dimana ketika itu pintu gudang bawah tanah itu sudah terbuka, yang menandakan bahwa sudah ada orang yang masuk ke dalam gudang itu kayak gitu, ke dalam gudang bawah tanah itu. Hanya selfie pun memberanikan diri ya. Yang dimana ketika itu penuturan selfie ini dia tidak takut karena menganggap ini pembantunya Ardi itu ya, pembantunya neneknya Ardi gitu. Masuklah selfie ini ke ruang bawah tanah itu, masuk, pintunya udah terbuka, dibuka pintunya, yang dimana ketika itu keadaan gelap sekali, sangat gelap ketika itu. Dan ketika itu selfie pun melihat, jadi setelah membuka itu di pinggir pintunya itu ada saklar lampu ya, dinyalakanlah saklar lampu ketika itu sama selfie, dinyalakan. Gudang bawah tanah itu ya, ruangan bawah tanahnya itu menyala, lampunya itu menyala. Yang dimana ketika itu selfie ini melihat di dalam ruangan gudang bawah tanahnya neneknya Ardi ini, jadi ada sebuah ruangan yang memang jarang diurus lah. Ruangan itu terbengkalai gitu. Ya banyak apa istilahnya ya, lamat lancah lah ya, laba-laba ya, sarang laba-laba kayak gitu. Ada kursi bekas di sana itu, ada kasur bekas kayak gitu. Lumayan cukup luas lah, ruangan bawah tanahnya itu lumayan cukup luas ya, kurang lebih antara 10 meteran lah. Selfie pun
tidak merasa takut ketika itu jalan gitu ya. Dari pintu itu jalan ke ujung ruangan itu, ke ujung melihat-lihat. Jadi kayak gudang lah. Jadi barang-barang bekas ini semuanya itu ada di sana gitu. Ada kursi bekas, ada apa? Lemari, tumpukan lemari-lemari bekas gitu. Yang dimana ketika itu Selfie ini melihat barang-barang yang ada di ruang bawah tanahnya neneknya Ardi ini bernuansakan klasik kayak gitu, bernuansakan klasik. Nah ketika Selfie ini lagi asik melihat ruangan bawah tanah yang ada di rumah neneknya Ardi ini, Selfie ini udah sampai ujung gitu, ruangan ujung lah ketika itu sampai ujung ruangan. Selfie ini mendengar dari luar ruangan tersebut ada seseorang yang menuju ke arahnya gitu. Selfie ini yakin karena dirinya ini mendengar ada orang yang lagi turun dari tangga gitu. Jadi ada langkah kaki kedengar ya, langkah kaki seseorang yang turun dari tangga gitu. Selfie pun tidak ini ya, tidak takut, tidak apa gitu. Yang menganggap itu ya teman-temannya gitu. Kalau enggak si Mayang, ya si Ardi. Kalau enggak neneknya si Ardi. Kalau enggak si pembantunya itu. Langkah kaki itu semakin dekat dan berhenti di depan pintu. Di luar pintu kayak gitu. Nah setelah itu Selfie ini melihat ke arah pintu, siapa nih sosok yang keluar dari pintu tersebut gitu. Akhirnya pintu itu dibuka ya. Sama orang yang ada di luar pintu dibuka, didorong. Setelah itu tampaklah sosok di ujung pintu, di depan pintu ini seorang wanita yang memakai baju putih. Seorang wanita memakai baju putih, gaun putih panjang, dan ketika itu tersenyum kepada Mbak Selfie ini, tersenyum. Selfie pun ketika itu menganggap ya wanita itu pembantu yang dimaksud oleh Ardi kayak gitu. Mungkin dia lagi nginep gitu di sini atau gimana gitu. Yang dimana ketika itu Selfie pun di sana itu melihat kasur ya. Melihat kasur, mungkin ini ruang pembantunya kayak gitu. Melihat kasur yang lumayan cukup bersih sih ya. Lumayan cukup bersih untuk ditiduri lah kayak gitu. Akhirnya sosok wanita yang ada di depan pintu itu perlahan-lahan menghampiri Selfie ya. Setelah kurang lebih 1 meter dari depan Selfie, wanita itu bertanya, "Kamu siapa?" "Oh saya Selfie mbak, saya Selfie temannya Ardi. Kalau mbak siapa?" Wanita itu pun menjawabnya, "Panggil aja saya Rindu," katanya. Ya konon wanita itu bernama Rindu ya. Akhirnya Selfie ini ngobrol-ngobrol dengan wanita tersebut ya. Duduklah ketika itu Selfie ini duduk di kasur ya, kasur yang ada di ruangan bawah tanah itu, duduk di kasur. Si sosok wanita yang mengaku namanya Rindu ini duduk juga di kasur. Ngobrol lah. Konon katanya ketika itu wanita itu bertanya-tanya mau berapa lama tinggal di sini, dari mana asalnya kayak gitu. Ngobrol seperti biasalah dengan Selfie ini, wanita yang mengaku bernama Rindu itu gitu. Nah ketika Selfie ini lagi asik-asik mengobrol gitu ya dengan wanita tersebut ya. Jadi wanita ini memegang rambutnya, menjambak rambutnya sendiri kayak gini. Sudah rambutnya ini dijambak, jadi wanita ini mencopotin kepalanya gitu. Rambutnya ini ditarik dan kepalanya ini dipegang oleh tangannya kayak gini aja. Sambil tertawa, wanita ini tertawa kepada Selfie dengan kepala yang dipegang oleh tangannya sendiri kayak gini. Sontak Selfie ini kaget ya, teriak. Setelah teriak langsung lari ya. Langsung Selfie ini lari ke arah pintu, naik ke tangga, langsung ngebangunin si siapa tadi, temennya si Mayang. Yang bangun yang, apa sih lu malam-malam kayak gini? Ini jam 2 ngapain lu bangun? Akhirnya diceritakan lah ketika itu apa yang dilihatnya oleh Selfie ini kepada Mayang ketika itu. Yang gua melihat wanita kepalanya copot katanya. Wah lu mah melindur kali. Ayo yang, kita cek, kita bangunin si Ardi katanya. Akhirnya ketika itu dibangunin ya si Ardi sama si Riko sama si Dedi ini. Dibangunin lah. Bangun di. Ada apa Pi, ada apa? Ini gua ngelihat kayak gini. Diceritakanlah kejadian tersebut ya. Masa sih lu? Ayo kita lihat. Akhirnya dilihatlah oleh mereka berlima ya. Dilihat
Mereka pun datang ke ruangan bawah tanah itu, menuruni tangga gitu ya. Nah setelah mereka ini menuruni tangga, Selfie ini kaget karena melihat pintu ruang bawah tangga itu, ruang bawah tanah itu digembok, jadi tidak bisa terbuka. Akhirnya mereka berempat ini menganggapnya bahwa Selfie ini halu gitu, penglihatan atau mimpi atau gimana gitu. Mana digembok katanya kan. Sumpah di, gua tadi melihat, gua tadi masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam. Hanya udah tidur. Ini pada tidur lagi kan, mereka itu pada tidur. Yang dimana penuturannya Selfie ini baru bisa tertidur setelah adzan subuh ketika itu. Selfie ini tidak bisa tertidur ketika itu. Singkat cerita pagi hari pun tiba lah ketika itu. Pagi hari pun tiba, mereka pun makan lagi. Yang dimana ketika itu Selfie ini pada momen makan bersama ini, Selfie ini menceritakan kepada nenek Asih ya, neneknya Adi ini, tentang sesuatu yang dilihatnya itu gitu. Yang dimana setelah Selfie ini menceritakan hal tersebut, nenek Asih pun mengelak lah ya. Nenek Asih itu mengelak, itu mah mungkin penglihatan dek Selfie aja katanya. Orang tuh ruangannya aja digembok katanya kan, dikunci kan sama nenek. Nah, Selfie pun gimana ya, merasa gimana gitu, tidak ada orang yang mempercayainya, ya udahlah dipendam aja gitu ya. Cerita itu sama Selfie lah, dipendam aja. Setelah itu mereka pun biasalah ya pada sore harinya menghabiskan waktu bermain-main di desanya si Kang Adi itu ya. Sampai tiba malam harinya, yang dimana ketika itu pada malam hari kedua ini hal tersebut dialami oleh si Kang Adi dengan si Riko. Kang Adi dengan Riko. Ya ketika itu mereka ini sudah tertidur semuanya jam 10 malam ketika itu ya. Sudah pada tertidur semua. Yang dimana penuturan si Kang Adi di desanya itu, di desa neneknya itu, habis isya aja udah sepi kayak gitu. Habis isya aja udah sepi, jadi hawanya ini ngantuk gitu. Nah ketika itu jam 10 udah pada tertidur. Yang dimana ketika itu si Kang Adi ini kurang lebih jam setengah 12 malam, Kang Adi ini terbangun karena apa? Sama kayak si Selfie itu ya, si Kang Adi ini mendengar orang yang membuka pintu kamarnya, cekrek gitu ya, pintunya itu terbuka gitu. Dan ketika melihat ya sama ya, pintu itu terbuka kayak gini segini, dan ada orang yang menengok kayak gitu. Kang Adi pun ketika itu langsung duduk, langsung melihat ke arah pintu. Itu siapa? Ada yang menjawab ketika itu, ini nenek katanya. Nenek ada apa nih? Adi sini dulu temenin nenek katanya. Akhirnya Kang Adi pun nyamperin ke neneknya itu, yang dimana ketika itu keadaan gelap ya, tapi masih udah terlihat lah bahwa itu benar neneknya kayak gitu. Anterin nenek ke itu yuk, ke gudang katanya, ke ruang bawah tanah itu ya. Mau ngapain nek? Mau ngambil sesuatu nenek katanya. Oh ya udah nek, ayo. Akhirnya diikutilah neneknya tersebut ya. Kang Adi dengan neneknya itu turun gitu ke tangga ruang bawah tanah itu, turun. Setelah ke tangga ruang bawah tanah itu turun, neneknya pun membuka gemboknya itu ya, dibuka gemboknya. Setelah dibuka, masuklah ke ruang bawah tanah tersebut, dinyalain lampunya. Setelah dinyalain lampunya, ketika itu Kang Adi ini baru melihat ruangan bawah tanah itu kayak gitu, ruangan bawah tanah itu, yang dimana ya sama kayak yang dilihat oleh Selfie kayak gitu. Neneknya pun ketika itu menuju ke ujung dan mencari-cari barang, nggak tahu apa gitu kan. Si Kang Adi pun ketika itu, nenek emang mau nyari apa? Nggak tahu nih, nenek nyari baju nenek. Baju yang mana nek? Nah ketika itu di ujung tersebut, di ujung ruang bawah tanah itu ada sebuah lemari besar yang nuansa klasik kayak gitu. Adi coba cariin baju di lemari itu, kata neneknya itu, kata nenek si Kang Adi ini. Nenek Adi pun ketika itu menghampiri lemari besar tersebut ya, yang dimana ketika itu si Kang Adi ini membuka pintu lemari itu ya. Nah, ketika membuka pintu lemari ini, Kang Adi ini sontak kaget dan menjerit gitu ya. Karena apa? Karena si Kang Adi ini melihat di dalam lemari itu ada sosok anak kecil laki-laki, yang dimana ketika itu mukanya ini pucat dan matanya ini keluar darah, penuturannya kayak gitu, matanya ini keluar darah. Langsung teriak,
wah nih pergi nih, ada hantu katanya, ada setan katanya. Ketika itu memanggil neneknya ini, neneknya tidak menggubris, tidak menjawab ininya, tidak menjawab panggilan si Kang Ardi. Dan ketika Kang Ardi ini menengok ke arah neneknya, alangkah kagetnya ketika itu Kang Ardi ini melihat neneknya ini memang neneknya kayak gitu. Tapi neneknya ini sedang memegang kepalanya kayak gitu, di tangan kayak gini dipegang kepalanya ini. Ada apa Ardi? Ada apa Ardi? Katanya sambil kepalanya ini dipegang oleh tangan neneknya sendiri kayak gitu. Setan katanya si Kang Ardi itu kan. Wah setan, larilah si Kang Ardi ini. Neneknya ketika itu kepalanya ini sambil ketawa-ketawa ya, ketawa ciri khas nenek-nenek gitu. Hahaha. Kang Ardi ini lari ke arah pintu yang dimana Kang Ardi ini kaget, ini apa? Anak kecil yang pucat yang matanya keluar darah ini mengejar dia, lari gitu. Lari mengejar dia. Wah Kang Ardi ini kaget, sontak kaget. Langsung naik ke atas tangga. Setelah naik ke atas tangga, Kang Ardi ini mendengar di arah toilet di dapur ini pintu keran airnya ini nyala. Yang dimana ketika itu si Riko lagi kencing, habis kencing lah gitu. Di, lu ngapain Di? Teriak-teriak. Kok ada diceritakan lah ketika itu ada anak kecil, ada nenek-nenek kayak gitu. Wah masa sih Di katanya. Udah lihat sama gua, lihat ya. Si Riko agak sedikit pemberani lah ya. Si Adi pun gak berani ngelihat, tapi dipaksa tangannya dipegang sama si Riko, dipaksa untuk melihat ke pintu bawah tanah itu. Ketika turun, Riko dan Ardi ini kaget karena pintu ruang bawah tanah ini masih tergembok ketika itu. Mana Di? Itu digembok Di katanya, kata si Riko ketika itu. Dan Kang Ardi pun ketika itu melihat emang benar digembok gitu. Pintu ruang bawah tanahnya itu digembok. Hanya ya biasa ya si Riko itu, lu penglihatan lu aja kali. Halu kali lu. Enggak kok, beneran kok. Gua tadi ngelihat kayak gini kan. Udah tidur. Udah kejadian tersebut berlalu lah ya. Yang dimana ketika itu penuturan si Kang Ardi ya, dirinya ini susah tertidur di malam itu ya. Tertidur ini kurang lebih sekitar jam 5 sudah sholat subuh baru dia bisa tertidur lah ya. Dan keesokan harinya kegiatan mereka pun biasa ya, seperti biasa dilakukan seperti biasa, makan, main-main di desanya itu, ada yang mancing gitu. Yang dimana ketika itu si Kang Ardi itu bercerita kepada neneknya itu, nenek Asih ini, tentang kejadian yang dialaminya itu gitu. Bahwa Kang Ardi ini melihat nenek minta diantar gitu ketika itu ke ruang bawah tanah. Dan diceritakanlah ketika itu hal-hal yang dilihat oleh si Kang Ardi. Yang dimana ketika itu neneknya ini seolah-olah masih menutupi ya. Itu mah penglihatan Ardi aja kali, kata neneknya ini. Orang nenek di sini sendiri kok nggak ada apa-apa, nggak pernah melihat kayak gitu, kata neneknya ketika itu. Kayaknya di malam yang ketiga kejadian ini dialami oleh Riko. Yang dimana ketika itu kurang lebih jam 10-an lah, mereka ini udah pada tertidur. Dan ketika itu jam 1 malam Riko ini terbangun pengen ke toilet, pengen kencing gitu. Akhirnya Riko pun keluar ke toilet, ke ruang tamu, jalan ke toilet ya. Nah setelah buang hajatnya kayak gitu ya, Riko pun keluar lagi dari toilet tersebut. Yang dimana ketika itu Riko ini melihat ke arah tangga ruang bawah tanah yang ada di rumah neneknya si Kang Ardi ini. Melihat. Dan ketika itu Riko ini melihat pintu ruang bawah tanahnya itu terbuka. Riko ini melihat pintu ruang bawah tanahnya ini terbuka dan lampu menyala ketika itu. Dan ketika itu Riko ini berpikir, ini si Ardi ini masuk ke sana gitu, masuk ke ruang bawah tanah itu gitu. Hanya Riko pun turun ya, menuruni tangga menuju ke pintu ruang bawah tanah itu. Nah, dan setelah Riko ini berada tepat di depan pintu, Riko pun melihat ruangan bawah tanah tersebut ya kurang lebih ya 10 meteran lah persegi kayak gitu. Melihat yang dimana apa yang Silpi dan Riko lihat juga, apa yang Silpi dan Ardi lihat juga dilihat oleh Riko ya. Isi yang ada di dalam ruang bawah tanah tersebut. Dan ketika itu Lucky Lovers, ketika Riko ini berdiri mematung di depan pintu yang ada di ruang bawah tanah itu, berdiri mematung kayak gitu.
ketika Riko ini melihat ke sekeliling ruangan bawah tanah itu, tiba-tiba lampu ini padam hidup kayak gitu ya. Rep gitu, mati nyala kayak gitu. Tiba-tiba lampu ini mati total dalam keadaan gelap ya. Dan setelah gelap nyala lagi kurang lebih beberapa detik lah ya, 3 detik atau 4 detik nyala lagi lampunya. Dan ketika lampu tersebut nyala, Riko ini melihat keadaan yang ada di ruang bawah tanah tersebut berbeda dengan awal pertama Riko lihat gitu. Jadi keadaan yang ada di ruang bawah tanah itu sangat rapih gitu. Yang pertama Riko lihat, pertamanya ini banyak sarang laba-laba gitu. Lantainya pada kotor gitu. Yang dimana setelah lampu ini mati dan nyala kembali, Riko ini melihat pemandangan yang beda di ruangan tersebut gitu. Lemari tertata rapi, kursi tertata rapi, lantai bersih kayak gitu. Melihat kayak gitu. Dan ketika itu Riko ini mendengar suara teriakan dari atas. Suara teriakan wanita dan anak kecil. Yang dimana ketika Riko ini melihat ke atas tangga, ada seorang wanita yang sedang diseret rambutnya ini oleh seseorang yang memakai baju Jepang, yang memakai baju tentara Jepang atau tentara Belanda gitu. Pokoknya penjajah lah ya, penjajah ketika itu. Wanita itu diseret. Nah, setelah diseret, wanita itu dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah itu, dan anak kecilnya ini digendong. Jadi ketika itu ada 3 orang tentara asing lah, yang nggak tahu Belanda, nggak tahu Jepang. Yang satu menyeret rambut wanita itu ke dalam gudang bawah tanah itu, dan yang satu menggendong anak kecil itu, Yang dimana maaf penglihatan si Riko ini ketika itu, wanita ini orang penjajah itu digini gitu, tanda kutip lah, yang 17 tahun pasti ngerti ya. Setelah sudah digitu, anak kecilnya itu dihek gitu ya, dihek. Nah, sama yang wanitanya juga dihek gitu ya. Sudah dihek, dicep gitu. Yang anak kecil mayatnya ini dimasukkan ke lemari, dan yang wanita penglihatan si Riko ini dikubur di lantai yang ada di rumah itu, dikubur di lantai yang ada di rumah itu, tepatnya di bawah kasur yang ada di ruang bawah tanah itu, di bawah kasur. Yang dimana ketika itu Riko ini kejadian tersebut dirasa aneh oleh Riko. Jadi seolah-olah si orang-orang yang masuk ke dalam kamar itu tidak melihat Riko gitu. Seolah Riko ini sedang melihat film yang ada di bioskop gitu, atau layar kaca lah kayak gitu. Seolah-olah kejadian tersebut flashback beberapa tahun yang lalu gitu. Kejadian yang beberapa tahun yang lalu. Tapi Riko melihat ketika itu. Setelah kejadian tersebut, udahlah si tentara itu pada pergi ya. Dan setelah pergi kayak gitu, lampu di kamar pun kembali padam. Dan setelah padam kurang lebih 3-4 detik nyala lagi, dan setelah nyala lagi, ruangan yang ada di ruang bawah tanah tersebut terlihat seperti ruangan yang pertama kali dilihat oleh Riko. Ruangan yang kotor, banyak sarang laba-laba, dan ruangan kotor lah yang pertama kali dilihat oleh Riko. Akhirnya Riko pun lari ya. Lari ke arah tangga dan membangunkan Ardi. Di, gua tadi ngelihat kayak gini. Ya iya, gua juga kayak gitu kemarin ini. Coba kita cek lagi, pasti kuncinya digembok katanya. Hanya si Ardi pun membangunkan siapa tadi teman satu lagi, si Dedi ya. Bertiga dengan Riko ini turun ke ruang bawah tanah itu untuk melihat. Yang dimana setelah turun dan dilihat, ternyata benar ruang bawah tanah itu digembok, kuncinya ini digembok. Akhirnya keesokan harinya Ardi, Riko pun menceritakan ya kejadian tersebut kepada neneknya. Nek, sebenarnya ruangan bawah tanah ini ada apa sih, Nek? Kata Ardi ini. Kok Ardi kemarin melihat kayak gini, Selfie melihat kayak gini, Riko ini melihat kayak gini. Akhirnya ketika itu neneknya pun jujur dan menceritakan bahwa jadi rumah ini memang peninggalan
neneknya gitu. Jadi buyutnya Ardi ketika itu, yang dimana ketika itu buyutnya Ardi ini konon katanya membeli rumah tersebut dari temannya pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, gak tahu Belanda, gak tahu Jepang. Yang dimana ketika itu si neneknya si Kang Ardi ini, bukan neneknya, buyutnya si Kang Ardi ini membelinya ini dari anaknya pemilik rumah. Nah, anaknya pemilik rumah ini konon dibantai oleh penjajah, yang dimana seperti yang dilihat oleh Riko dalam penglihatan flashbacknya itu. Konon sih kayak gitu. Yang dimana memang konon kata Kang Ardi, menurut penuturan neneknya ini, ketika zaman penjajahan ini banyak teman-teman neneknya, teman-teman buyutnya gitu ya, atau orang-orang yang membuat ruang bawah tanah di rumahnya ini, membuat ruang bawah tanah untuk apa? Untuk kabur dari penjajah kayak gitu. Untuk kabur dari penjajah. Konon kayak gitu, untuk ruang bersembunyi lah ketika itu. Konon ceritanya kayak gitu. Wallahu alam sih. Tapi masuk akal juga sih. Ya akhirnya setelah mendapatkan keterangan dari neneknya tersebut, ya Kang Ardi pun ya cukup seram dan takut juga untuk kembali lagi ke sana, tapi ya gimana gitu kan. Yang dimana penuturan Kang Ardi ini setelah terjadi hal tersebut gitu ya. Kan Kang Ardi ini setiap lebaran konon katanya suka main ke rumah neneknya itu. Ya Kang Ardi pun tidak pernah diganggu gitu, tidak pernah diganggu oleh sosok-sosok tersebut kayak gitu. Dan Kang Ardi pun setiap main ke rumah neneknya lagi ini suka menjauhi ruang bawah tanah tersebut gitu. Dan rumah neneknya Kang Ardi ini sampai sekarang pun masih ada gitu. Ketika itu si Mayang juga ngomong ke neneknya, nih kenapa nggak dijual aja sih rumah ini nih? Ya sayang, ini rumah udah turun temurun. Paling nenek kalau misalnya udah meninggal juga, nenek kasihkan ke orang tuanya Kang Ardi. Paling nanti turunnya ke Kang Ardi katanya. Ketika itu Kang Ardi menjawab, ya ogah gue nempatin rumah itu katanya kan. Ya mungkin kayak gitu Lucky Lovers ceritanya. Cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur Lucky Lovers ya. Dan terima kasih pada Lucky Lovers semua sudah menonton video ini sampai selesai. Dan tak lupa juga saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala syarikal kamana nubadi ussamawati wal ard yul jalal wal ikram la ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua atau orang yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi Lucky Lovers semua yang sedang sakit atau keluarganya ada yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih sehat mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sakit-sakit lagi sampai dia wafat kayak gitu. Dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers ya. Cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.